إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan setelah selesai kita membahas ayat-ayat puasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian. Di sini Allah mengatakan jangan kalian memakan harta kalian. Bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Kata-kata memakan di sini tidak menunjukkan yang lainnya boleh. Yang jelas kata-kata memakan ini mempunyai makna lebih luas, Pak. Iya. Tapi Allah menyebut dengan kata memakan karena memang memakan itu sesuatu yang paling besar. Maka kalau misalnya kita tidak memakan tapi kita menggunakannya bukan untuk sebagai makanan, ya, tetap haram, tidak boleh. Maka janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil tentunya artinya dengan tanpa hak yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Ya, berupa riba ataupun yang sifatnya curang ataupun sifatnya zolim dan yang lainnya, maka ini semua adalah memakan harta dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu menyampaikan dengannya kepada hakim. Maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan artinya kamu berusaha makan harta dengan cara yang batil, yaitu dengan cara menyampaikannya kepada hakim, yaitu riswah. Apa itu riswah? Suap menyuap. Iya. Untuk bisa mendapatkan ya sesuatu, kamu suap si hakim supaya kamu bisa mendapatkannya. Tapi dengan cara yang batil seperti itu. Maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tudlu biha ilal hukam. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Kata lam litakulu, lam di sini mempunyai makna lamul akibah. Artinya akibatnya kamu akan memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahuinya. Berbeda kalau kamu tidak tahu. Maka yang seperti ini masih dimaafkan. Adapun kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tahu bahwa itu tidak boleh dan kamu kemudian menggunakan cara tersebut ya untuk bisa memakan harta manusia dengan cara yang batil, maka ini sebuah dosa yang diharamkan dalam syariat Islam. Dari ayat ini kita ambil faidah. Kata Syekh Utsaimin, yang pertama, tahrimu aklil mal bil batil. Haramnya memakan harta dengan cara yang batil. Wal batil kullu syai'in laisa laka bi haqqun syar'a. Apa yang disebut dengan cara yang batil? Yaitu segala sesuatu yang tidak berhak secara syariat. Ya. Secara syariat itu tidak berhak dan tidak dibenarkan, maka itu batil.
Walaupun mungkin secara kebiasaan itu biasa-biasa saja. Atau kadang di masyarakat kita ya yang namanya suap penyuap itu biasa. Bahkan dianggap itu lumrah. Tapi secara syariat itu batil. Karena ya dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW melaknat. Ya Rasulullah sabda la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Ya. Jadi ini makna batil. Jadi batil itu adalah segala sesuatu yang itu tidak berhak untuk kita dapatkan secara syariat. Wa minha faedah selanjutnya hirsus syari' ala hifdzil amwal. Syariat ini terutama Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kepada kita syariat-syariat sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga harta. Islam ini Pak sangat menjaga harta manusia. Makanya di dalam Islam mengambil harta manusia dengan tanpa hak itu termasuk dosa besar. Dan hukumannya dalam Islam pun juga berat. Orang yang mencuri misalnya maka dipotong tangan. Orang yang makan riba, bagaimana Allah menyebutkan tentang dosanya yang begitu besar. 1 dirham riba, kata Rasulullah, sama dengan 36 kali berzina. Karena riba itu hakikatnya memakan harta manusia dengan tanpa hak. Ya. Oleh karena itulah ya akhul Islam, azani Allah, dalam masalah harta, Islam sangat betul-betul memperhatikan. Maka siapa yang mengklaim harta, wajib dia bawa saksi. Ya. Nah ini. Wa minha faedah yang ketiga. Tahrimur rishwah. Haramnya menyuap. Haramnya apa? Rishwah, menyuap. Nah, cuma masalahnya gimana kalau keadaannya kita harus menyuap. Kalau kita tidak menyuap, hak kita terhalang. Artinya kita ingin mendapatkan hak kita. Tapi kita tidak bisa mendapatkan hak kita kecuali dengan cara uang pelicin. Gimana ini? Khilaf para ulama dalam hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah condong kepada pendapat boleh. Kenapa? Karena masalahnya ini untuk hak, untuk mendapatkan hak kita. Adapun dosanya dia yang dapat. Dan beliau berdalil dengan hadis bahwa Nabi SAW ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan minta, maksa minta. Maka kemudian Rasulullah pun memberikannya. Lalu orang itu pergi, maka Rasulullah bersabda, ta'abbata nara. Orang itu pergi dalam keadaan diketiaknya dalam ada api neraka. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berikan juga padahal itu neraka buat dia?" Kata Rasulullah, dia maksa untuk minta dan aku bukan orang yang pelit. Maka atas dasar ini kata Syekhul Islam, kalau misalnya ya kita untuk bisa mendapatkan hak kita tidak bisa kita lakukan kecuali dengan adanya uang pelicin. Kalau enggak begitu kita akan terhalang, terpaksa namanya darurat. Tapi kalau misalnya ternyata kita bisa mendapatkannya dengan tanpa uang pelicin, nggak boleh. Tetap hukumnya apa? Haram. Di dalam Islam yang namanya uang pelicin itu Pak, atau uang suap itu haram dalam Islam. Ya, ini kebudayaan yang sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Yang namanya uang pelicin itu. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, wa minha annal hakim yahkumu bima dhahara lah. Seorang hakim hendaklah dia memutuskan sebatas yang tampak kepada dia saja. Adapun yang tidak tampak yaitu bukan urusan dia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innama aqdi bainakum ala nahwi ma asma'." Aku menghakimi kalian sesuai yang aku dengar dari alasan-alasan kalian kepada saya.
Ya. Maka dari itu akhul Islam, faedah selanjutnya masih berhubungan dengan faedah tadi, taisirullah 'alal hukam bainan nas haitsu la yu'aqibuhum 'alal umuril batinah. Allah memberikan kemudahan kepada para hakim, ya, di dalam menyelesaikan persengketaan manusia. Apa kemudahan itu? Yaitu Allah tidak memberikan sanksi kepada mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak terlihat, batin. Ya. Sebab kalau misalnya seorang hakim itu harus mengetahui apa yang ada di hati seseorang, berat sekali, sulit sekali. Maka cukup seorang hakim menghukumi sesuatu yang sesuai yang tampak kepada dia. Maka kalau misalnya ternyata yang tampak itu tidak sesuai dengan yang tampak, yaitu si hakim tersebut dimaafkan. Makanya dalam kaidah usul fikih atau kaidah fikih ada sebuah kaidah mengatakan apa? Nahnu nahkumu bil-dhahir wa amma as-sarair fanufawwidhuha ila Allah. Kita hanya menghukumi sesuai yang tampak saja. Adapun yang tidak tampak, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha, faedah selanjutnya. Anna man hukima lahu bima ya'taqid annahu haqqun fala ithma alayh. Lakin law tabayyana lahu ba'da al-hukm annahu la haqqa lahu wajaba alaihi ruju'il haqq. Siapa yang diputuskan ya untuknya sebuah keputusan dengan sesuatu yang diyakini oleh hakim bahwasanya itu adalah hak benar, ya setelah melakukan berbagai macam apa? Ya, usaha melihat bukti-buktinya dan yang lainnya terus dipelajari. Karena seorang hakim tuh nggak sembarangan, Pak. Nggak boleh dia langsung memutuskan secepat itu. Dia harus mengumpulkan bukti-buktinya. Dia harus mengumpulkan segala sesuatunya untuk melihat siapa yang benar dalam ya permasalahan-permasalahan yang disengketakan. Ya, kemudian setelah dia berijtihad, melihat dan ternyata dia melihat ini yang hak, ya sudah dihukumi. Dan ternyata qadarullah salah setelah dia berijtihad. Maka kata Rasulullah, apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad kemudian salah, maka dia dapat 1 pahala. Iya. Tapi dengan syarat si hakim tersebut memang tujuannya mencari kebenaran. Iya. Nah, kalau ternyata setelah diputuskan baru dapat bukti-bukti yang sangat kuat, ternyata keputusannya salah, maka seorang hakim wajib merubah keputusannya tersebut. Iya. Tidak boleh kemudian hanya karena mendapatkan uang suap yang lebih besar dan yang lainnya, dia putuskan buat orang yang lebih besar. Wah, ini zalim. Ya, haram hukumnya. Baik, kita lanjutkan ayat 189. Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah itu jamak dari hilal. Apa sih hilal, Pak? Hah? Hilal itu bulan di awal bulan. Itu hilal. Kenapa disebut hilal, Pak? Disebut hilal dalam bahasa Arab karena lidzuhurihi, karena sangat tampak. Makanya di dalam bahasa Arab, ya, sesuatu yang tampak disebut dengan ahalla, yuhillu, ihlal. Ya, oleh karena itu contoh misalnya disebutkan dalam hadis, para sahabat diperintahkan an yarfa'u aswatum bil ihlal. Para sahabat diperintahkan untuk mengeraskan suara mereka untuk ihlal, yaitu talbiyah. Kenapa disebut ihlal? Karena dikeraskan dan ditambahkan. Iya.
Maka atas dasar itu ya akhi disebut hilal itu kalau tampak. Makanya sudah kita bahas kemarin, kenapa Allah menyebutnya syahr. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena syahr itu dari kata-kata ishtihar. Apa itu ishtihar? Masyhur. Kenapa disebut hilal? Disebut hilal karena tampak dengan jelas. Berarti kalau ternyata tidak tampak dengan jelas atau hanya diketahui oleh 1, 2, 3 orang saja, sementara yang lain nggak tahu, maka tetap tidak disebut syahr. Dan sudah pernah kita bahas kemarin ya. Maka kalau misalnya pemerintah mengumumkan bahwa belum terlihat hilal, kemudian ada sebagian orang, 1, 2 orang mengaku katanya melihat hilal, maka kita tidak menganggap. Kenapa? Karena syarat masuknya bulan itu syahr kalau dia apa? Masyhur. Dan disebut dengan hilal kalau dia tampak secara jelas kepada banyak orang. Adapun kemudian hanya 1 dan 2 orang tidak dianggap. Atas dasar itulah ya, pemahaman atas makna syahr dan hilal itu menguatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Saum itu pada hari kalian semua apa? Saum. Beridul fitr pada hari kalian semua beridul fitr. Maka dari itu sudah kita bahas juga. Kalau misalnya ada orang melihat hilal, kemudian ketika disampaikan ke hakim, ternyata ditolak persaksiannya oleh hakim. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berpuasa sendirian? Ataukah dia berpuasa mengikuti kebanyakan orang? Maka yang sahih, yang rajih, dia wajib berpuasa mengikuti kebanyakan orang. Kenapa? Karena tidak disebut bulan kecuali kalau masyhur. Sementara ini tidak masyhur. Dan itu sudah kita pernah bahas ya. Ketika membahas apa itu? Ayat Saum syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Nah, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ahillah. Ahillah itu jamak dari apa? Hilal. Ya. Maka kemudian Allah menyebutkan, qul, katakan, hiya mawaqitu linnas. Hilal-hilal itu adalah mawaqit. Apa itu mawaqit? Ya, penentuan waktu. Linnas untuk manusia. Untuk menentukan awal bulan ditentukan oleh hilal. Wal hajj, demikian pula untuk menentukan waktu haji. Ini menunjukkan Pak, haji itu harus ditentukan oleh hilal. Dan ayat ini membantah orang pendapat yang mengatakan ya kita haji itu ikut Arafah, maksudnya ikut apa, puasa Arafah ikut Arafah. Karena kan sebagian orang mengatakan begitu. Emang ikhtilaf para ulama. Ya. Apakah puasa Arafah itu ikut Arafah atau ikut penanggalan masing-masing negara? Yang sahih, yang rajih ikut masing-masing penanggalan berdasarkan ayat ini. Karena Allah mengatakan mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Katakan hilal itu adalah sebagai penentuan waktu untuk manusia dan haji. Ya. Maka kalau yang namanya haji ditentukan oleh hilal, demikian pula Ramadan pun ditentukan oleh hilal. Sebagaimana Ramadan pun juga hilalnya masing-masing negara, demikian pula dalam masalah ini puasa Arafah pun ditentukan oleh masing-masing tempat. Karena yang ditentukan, yang dianggap itu hilalnya. Hilalnya, Pak. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan harus ikut Arafah, taib. Kalau misalnya qadarullah seperti zaman dulu, Pak, enggak ada yang haji,
Nggak ada yang wukuf di Arafah, ikut siapa? Bingung kan? Iya. Maka atas pendapat yang sahih, yang rajih, yang saya kuatkan ya, saya lebih menguatkan pendapat bahwa puasa Arafah ikut penanggalan masing-masing negara. Wallahu a'lam. Adapun mereka yang haji di sana, ya ikut di sana lah, karena mereka ikut yang ada di sana. Karena memang tempat haji adanya di sana. Allah berfirman, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukanlah kebajikan itu kamu mendatangi rumah dari atapnya, dari atas. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Jadi orang-orang musyrikin itu, Pak. Pokoknya selain Quraisy, kalau habis haji, ketika mereka pulang mendatangi rumahnya itu enggak boleh dari depan. Katanya yang boleh dari depan rumah itu, dari pintunya hanya orang-orang Quraisy saja. Adapun selain Quraisy, maka mereka harus mendatangi rumah dari belakang naik ke atap. Bayangkan. Dan mereka menganggap ini taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah mengatakan, bukan kebaikan, dan itu tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan. Dari mana ilmunya bahwa itu kebaikan? Bahwa itu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy itu, Pak, bukan hanya berbuat syirik, tapi mereka juga bikin-bikin syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang Quraisy itu, Pak, karena mereka merasa punya kemuliaan nasab, mereka bikin aturan sendiri. Ya, katanya yang kalau habis haji yang boleh mendatangi rumah dari depan rumah cuma orang Quraisy. Kalau wukuf, yang boleh wukuf di Arafah hanya selain Quraisy. Adapun Quraisy hanya wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Tuh, dirubah-rubah syariatnya Nabi Ibrahim oleh mereka. Makanya Allah menurunkan firman-Nya membantah mereka, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang Allah tidak izinkan dari agama ini? Iya. Maka Allah mengatakan, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi rumah dari atasnya. Zuhur itu dari punggung rumah. Jadi mereka mendatanginya dari belakang naik ke atapnya begitu, Pak. Iya. Walakinnal birra man ittaqa. Lalu Allah menyebutkan apa hakikat kebaikan itu. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah kalian tuh dari pintu-pintu depannya. Begitu adabnya, jangan pulang dari belakang, Pak. Ya, datang dari depan. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya mendatangi rumah sesuai yang diperintahkan oleh Allah, itu dari depan rumah, itu termasuk ketakwaan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ini menunjukkan bahwa takwa itu, Pak, mendatangkan keuntungan dalam kehidupan ini. Orang yang beruntung itu siapa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah. Min fawaidil ayah, kata Syekh Utsaimin, hirsus sahabah radhiyallahu anhum 'alal ilm wa annahum yas'aluna an umurid din wa umurid dunya lianna hadha mimma yata'allaq bid dunya. Semangat para sahabat untuk meraih ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia.
Kenapa? Karena mereka di sini bertanya tentang urusan dunia kepada Rasulullah SAW. Mendatangi rumah dari belakang, dari depan, itu kan urusan apa? Dunia. Cuma masalahnya kan itu dianggap sebagai taqarrub oleh orang-orang Arab terdahulu. Makanya para sahabat bertanya, apakah itu termasuk kebaikan, hai Rasulullah, mendatangi rumah dari belakang setelah haji itu? Ya. Maka ini menunjukkan betapa para sahabat itu sangat semangat, Pak, di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penting kalau ada perkara-perkara yang kita tidak pahami dalam masalah agama, masalah dunia, tanya ke ahlinya. Ya, tanya. Jangan kemudian kita menyimpulkan sendiri, bahaya. Kalau kita bukan ahlinya, jangan sekali-kali menyimpulkan sendiri. Tanya kepada ahlinya. Kalau dalam masalah pertanian, ya tanya kepada petani. Kalau bertanya tentang masalah bangunan, ya tanya kepada ahli bangunan. Kalau nanya tentang masalah komputer, ya nanya kepada ahlinya. Kalau nanya tentang agama, ya nanya kepada ahlinya masing-masing. Ya. Aminha, faedah selanjutnya. Inayatullah subhanahu wa ta'ala bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yujibu anil as'ilah al-muwajjah ilaih. Perhatian Allah kepada Rasulnya, di mana Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Dan ini termasuk bantuan Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Pak, ya, Rasulullah kalau tidak tahu ilmunya, Rasulullah enggak berani jawab. Sampai Allah berikan ilmu kepada Rasulullah berupa wahyu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah didatangi seorang Arab Badui, kemudian orang Arab Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan tempat apa yang paling dibenci oleh Allah?" Apa kata Rasulullah? La adri. Enggak tahu. Sampai nanti aku tanya kepada Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril pun diberitahu oleh Allah bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Masya Allah. Ya. Bayangkan Rasulullah aja kalau nggak tahu nggak berani jawab. Sementara kita nggak tahu, sok tahu, Pak. Kita baru ilmunya sedikit aja udah, oh nggak boleh nih, oh ini, Masya Allah. Hati-hati, antum bisa berdusta loh atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Wala taqulu lima atasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Jangan sekali-kali lisan kalian mensifati ini halal, ini haram, akibatnya kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Makanya kalau kita ditanya jangan mudah menjawab. Pelajari dulu. Kalau memang kita sudah betul-betul pernah mempelajari permasalahan itu dan kita sudah tahu ilmunya, silahkan jawab. Adapun kalau kita belum pernah mempelajari permasalahan itu, mendingan dipending aja jawabannya, Pak. Daripada kita masuk neraka, ya, bilang, saya pelajari dulu insyaallah. Kalau sudah saya pelajari, nanti saya akan berikan jawabannya. Itu lebih baik. Atau kita katakan saya tidak tahu, selesai. Dan tidak aib bagi seorang alim mengatakan saya tidak tahu, enggak aib. Ya, yang aib itu nggak tahu tapi sok tahu. Nah ini bahaya ini. Ya, orang sok tahu itu merusak semua ilmu. Kalau sok tahu merusak ilmu, Pak. Dalam ilmu dunia, kalau sok tahu rusak ilmu dunia itu. Apalagi ilmu agama. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha Annal hikmata min al-ahillah annaha mawaqit lin-nasi fi syu'uni dinihim wa dunyahum.
bahwa hikmah adanya hilal, bahwa itu adalah waktu penentuan waktu untuk urusan dunia maupun agama manusia. Karena sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hikmah Allah menciptakan hilal, adanya hilal untuk apa? Mawaqitul linnas. Makanya dengan adanya waktu-waktu itu kita bisa mengetahui penanggalan dan yang lainnya. Nikmat, Pak. Ya. Aminha anna miqatal umam kullaha al-miqat allati wada'ahu Allah lahum. Bahwa waktu-waktu yang hendaknya kita jadikan patokan adalah waktu yang ditentukan oleh hilal. Makanya kita berusaha, Pak. Ya, penanggalan yang kita pakai itu penanggalan yang berdasarkan kepada apa? Hilal. Kenapa? Karena Allah menyatakan bahwa hilal itu mawaqitul linnas. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya. Annal hajja muqayyadun bil ashhur. Bahwa haji itu terikat dengan bulan-bulan yang telah ditentukan. Apa itu bulan-bulan haji? Siapa yang tahu? Bulan-bulan haji apa? Hah? Bulan-bulan haji apa? Bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ahsan, barakallahu fiik. Itu dia bulan-bulan haji. Dimulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, itu bulan-bulan haji. Kalau ada orang yang hajinya bulan Safar, diterima nggak, Pak? Yang nggak diterima lah. Iya. Wa minha, faedah selanjutnya, annal birra yakunu biltizami ma syara'ahu Allah wal hadar min ma'siyatih. Bahwa hakikat kebaikan itu apa? Dengan memegang apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah tidak dianggap kebaikan. Jadi semua yang disyariatkan oleh Allah dan segala sesuatu yang sejalan dengan syariat Allah tidak bertabrakan, maka itu kebaikan namanya, Pak. Iya. Adapun yang bertabrakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan kebaikan. Walaupun dianggap baik oleh banyak manusia. Makanya kita penting melihat kebaikan itu jangan sebatas melihat menurut pandangan mata kita. Oh, ini baik kok, ini baik kok. Tak dulu. Ini baiknya menurut kamu atau menurut siapa? Karena yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik loh, Pak. Yang menurut kita tidak baik belum tentu menurut Allah tidak baik loh, Pak. Berarti kita harus bisa melatih diri dan membiasakan melihat kebaikan itu adalah yang sesuai dengan yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Baik. Iya. Minha, faedah selanjutnya. Annal 'adati la taj'al ghairal masyru'an. Bahwa kebiasaan-kebiasaan manusia tidak menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi syariat. Ya. Bahwa kebiasaan-kebiasaan manusia tidak menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi apa? Syariat, tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam surat tadi, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi rumah dari atasnya, bukan. Padahal mereka punya kebiasaan begitu. Mereka punya kebiasaan kalau pulang haji, ya mendatangi rumahnya dari belakang naik ke atas. Ya. Tapi kebiasaan ini dianggap baik tidak? Tidak.
Walaupun mereka menganggap ini sebagai taqarrub kepada Allah, akan tetapi ingat, yang namanya taqarrub kepada Allah itu harus ditentukan oleh Allah, karena Allah yang berhak diibadahi. Ya. Ini akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka siapa yang melakukan suatu adat kebiasaan dan dia anggap ini sebagai taqarrub kepada Allah, maka wajib kita lihat ada enggak syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dia tidak menganggap itu taqarrub kepada Allah, ini cuma kebiasaan saya aja kok. Saya tidak menganggap ini syariat Allah, saya juga tidak melakukan itu bukan dalam rangka taqarrub kepada Allah, enggak, ini sebatas kebiasaan saja. Kalau memang ternyata kebiasaan itu tidak bertabrakan dengan syariat, ya silakan aja. Karena masalahnya yang berhubungan dengan masalah adat istiadat pada asalnya apa? Halal. Boleh. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Waminha, faedah selanjutnya. Annahu yanbaghi lil insan an ya'tiyal umur min abwabiha. Bahwa seseorang atau setiap insan hendaklah mendatangi segala perkara itu dari pintu-pintunya. Karena Allah mengatakan wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah dari pintu-pintunya. Kata beliau, fa inna hadhil ayah kama tanawalat al-buyut al-hissiyah kadzalika aidan tanawalat al-umur al-ma'nawiyah. Ayat ini ya menyebutkan datangilah rumah dari pintunya. Dan kata-kata rumah di sini mempunyai dua makna, makna rumah beneran atau rumah yang sifatnya maknawi. Ya. Maka kalau contoh, beliau memberikan contoh, fa idza aradta an tukhatiba mathalan syakhsan kabiral manzilah fala tukhatibu bima tukhatibu sa'iran nas. Kalau kamu ingin bicara dengan orang yang punya kedudukan tinggi, ya nggak bisa kamu bicara kepada dia sama dengan orang yang lain, nggak bisa. Ya, tapi datangilah dari pintunya yang berhak untuk didatangi. Antum mau menuntut ilmu, tahu-tahu mau langsung tengah-tengah ngambilnya, salah. Menuntut ilmu, datangi ilmu dari pintunya. Dari dasar-dasar dulu kita pelajari. Ini enggak, maunya langsung tingkat tinggi, puyeng, pusing akhirnya. Enggak paham. Nah ini, ya akhi. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini, anna Allah subhanahu wa ta'ala idza naha an syai'in fataha li ibadihi minal ma'dzun ma yaqumu maqamahu. Bahwa Allah kalau melarang sesuatu, maka Allah membukakan ganti yang lain yang diizinkan oleh Allah. Ya. Artinya kalau Allah melarang sesuatu, biasanya Allah memberikan solusi sesuatu yang lain yang dibolehkan. Ya. Contoh di sini Allah melarang, ya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mendatangi rumah dari belakang itu bukan kebaikan. Lalu Allah menyebutkan yang disebut kebaikan itu mendatangi rumah dari pintunya masing-masing. Ya. Allah melarang riba, tapi Allah memberikan yang lain yang boleh apa? Jual beli. Allah Subhanahu wa taala melarang zina, maka Allah membolehkan apa? Menikah. Allah Subhanahu wa taala melarang berbagai macam larangan, maka Allah pun membolehkan berbagai macam kebolehan-kebolehan. Untuk apa? Memberikan kemudahan kepada manusia. Makanya Pak, kita selain melarang tapi juga memberikan solusi. Kalau hanya sebatas melarang tanpa memberikan solusi, kurang bijak. Dilarang musik, berikan solusinya. Al-Quran lebih baik daripada musik. Iya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faminha, faedah selanjutnya, wujubu taqwallah, wajibnya bertakwa kepada Allah.
Apa itu takwa? Hakikat takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, itulah takwa. Oleh karena itulah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, jelaskan kepadaku apa itu takwa, hai Ubay." Kata Ubay, "Hai Amirul Mukminin, kalau engkau melewati jalan yang penuh dengan duri, apa yang kau lakukan?" Kata Umar, "Aku akan berusaha menginjakan kakiku ke tempat yang tidak ada durinya, dan aku akan berhati-hati." Kata Ubay, itulah takwa. Kita hidup di dunia banyak duri-durinya, Pak. Ada perkara yang dilarang, ada yang makruh, syubhat, dan yang lainnya. Nah, ketika kita berhati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada yang haram, jangan sampai kita jatuh kepada perkara yang dilarang, berarti kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Aminha faedah selanjutnya. Anna taqwa tusamma birran. Bahwa takwa itulah yang disebut dengan kebaikan. Wa minha anna taqwa sababun lil falah. Faedah selanjutnya bahwa takwa itu sebab keberuntungan. Karena Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bertakwa, beruntung, ya. Orang yang beruntung, paling beruntung itu yang bertakwa kepada Allah dalam setiap permasalahan. Ya, terkadang kan di antara kita menganggap beruntung itu kalau dapat duit banyak walaupun caranya haram. Enggak, beruntung itu kamu dapat harta yang halal walaupun sedikit. Karena kamu sudah bertakwa kepada Allah. Maka dari itulah ya akhi, peganglah kuat-kuat ketakwaan ini, Pak. Karena ketakwaan ini wallahi ya akhi, perbekalan yang terbaik yang kita bawa di dunia ini. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah apa? Takwa. Jadi perbekalan kita di dunia yang terbaik apa? Takwa. Orang yang bertakwa, Pak, Allah sudah berikan janji-janji yang luar biasa. Di antaranya orang yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk dia. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Orang yang bertakwa, Allah berikan kemudahan dalam urusannya, walaupun di awal-awal sulit. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Orang yang bertakwa, Pak, Masya Allah, luar biasa. Janji Allah untuk orang yang bertakwa itu Masya Allah. Cuma masalahnya buat bertakwa nggak mudah. Karena jalan takwa itu penuh duri. Jalan takwa itu seringkali tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Jalan takwa itu seringkali sesuai dengan yang tidak takwa itu, ya, yang bertabrakan dengan takwa itu sesuai dengan syahwat kita masalah. Maksiat sesuai dengan syahwat. Ya, harta, wanita, tahta. Sehingga banyak untuk bertakwa itu sulit sekali, subhanallah. Yang jelas, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takwaha. Makanya Rasulullah berdoa, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketaatannya. Sucikanlah ia, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang mensucikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.